Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita bahas pada pagi yang cerah ini bisa kita kuasai, bisa anak-anak terima dengan sebaik-baiknya. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Sebelum kita pada materi, ada hal-hal penting yang harus anak-anak kuasai pada pertemuan pagi yang baik ini, yaitu ada 4 tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Dan yang terakhir, menjelaskan pembuahan pada tumbuhan Angiospermae. Kita mulai pada materi yang pertama, yaitu reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk melakukan reproduksi atau perkembangbiakan. Reproduksi atau perkembangbiakan ini tiada lain adalah proses memperbanyak keturunan, di mana proses ini bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Reproduksi pada tumbuhan, khususnya nanti kita akan bahas ada tumbuhan berpembuluh dan ada tumbuhan tidak berpembuluh atau tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi dengan cara masing-masing. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara dibedakan menjadi 2, yaitu bisa dengan vegetatif, bisa juga dengan generatif. Perkembangbiakan vegetatif itu tiada lain adalah terbentuknya individu baru tanpa melalui proses peleburan inti sel kelamin jantan dengan inti sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah reproduksi vegetatif secara alami, dan yang kedua adalah reproduksi secara vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif secara alami ini terdiri dari apa saja atau dengan cara bagaimana saja tumbuhan itu, baik tumbuhan tidak berpembuluh maupun tumbuhan berpembuluh dapat memperbanyak keturunan melalui yang pertama adalah spora, yang kedua adalah fragmentasi. Spora ini bisa terjadi pada tumbuhan berpembuluh, bisa terjadi juga pada tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian yang kedua adalah tunas, yang keempat adalah umbi batang, yang kelima adalah melalui rizoma atau dengan cara rizoma atau akar rimpang atau akar tinggal. Kemudian yang berikutnya adalah dengan umbi lapis dan yang terakhir adalah dengan stolon. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu cara-cara reproduksi pada tumbuhan ini. Yang pertama adalah dengan spora. Kalau anak-anak lihat tayangan yang sudah Ibu berikan, anak-anak amati di depan HP-nya anak-anak atau di depan laptopnya anak-anak, reproduksi dengan menggunakan spora ini terjadi pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini sudah termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh.
Apa yang dimaksud dengan tumbuhan berpembuluh? Tumbuhan berpembuluh atau sering disebut juga dengan kormopita atau berkormus, berarti tumbuhan itu sudah memiliki akar, batang, dan daun. Itu. Nah, ini kalau anak-anak lihat, inilah sporanya. Tuh. Spora pada tumbuhan paku ini terdapat pada daun yang disebut dengan daun fertil atau daun subur. Tuh, kalau anak-anak perhatikan, kalau anak-anak mengamati tanaman paku, nanti silakan di rumah kalau punya tanaman paku, diamati tanaman pakunya. Anak-anak bertanya nanti mungkin dalam hati, kenapa kok ini daun pakunya tidak ada sporanya, ini ada sporanya. Paku itu mempunyai dua macam daun, satu daun steril, satu daun fertil. Yang daun fertil inilah yang menghasilkan spora. Sedangkan ada nanti kalau anak-anak temukan daun pakunya tidak ada sporanya, berarti itu termasuk ke dalam daun yang steril. Nah, itu untuk spora. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari induknya atau dari koloninya. Fragmentasi ini terjadi pada tumbuhan tidak berpembuluh seperti ganggang hijau, yaitu pada Spirogyra. Spirogyra selain bisa berkembang biak dengan fragmentasi, dia juga bisa berkembang biak secara generatif, yaitu dengan konjugasi. Nah, ini pemisahan dirinya. Setiap bagian-bagian tubuh bisa tumbuh menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga yaitu dengan tunas. Tunas ini biasanya tumbuh pada batang yang sudah atau pada tumbuhan yang sudah dewasa atau sudah tua. Tunas ini bisa tumbuh melalui batang, bisa juga tumbuh mulai dari akarnya, bisa juga tumbuh dari daun. Kalau tunas pisang, ini tumbuh dari batang pisang. Kalau tunas yang tumbuh dari akar, itu misalnya terjadi pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Itu tunas yang tumbuh dari akar. Kemudian ada juga tunas yang tumbuh dari tepi-tepi daunnya yang disebut dengan tunas liar atau tunas adventif. Nah, itu reproduksi vegetatif secara alami dengan pembentukan tunas. Kemudian cara yang berikutnya yaitu dengan cara umbi lapis. Umbi lapis itu tiada lain adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun-daun atau lapis-lapisan. Tunas samping inilah yang akan tumbuh menjadi individu baru, khususnya pada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis salah satunya itu adalah bawang. Kalau anak-anak lihat, kalau yang putri-putri suka memasak, ini kalau kita lihat bawangnya itu adalah berbentuk helaian-helaian atau lembaran-lembaran, di mana pada bagian tertentu yang disebut dengan siung, siung inilah yang akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian cara yang berikutnya yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang menggelembung yang berada di bawah tanah atau di dalam tanah, di mana umbi batang ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Pada umbi batang, kalau anak-anak lihat, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang.
Yaitu ini adalah umbi kentang. Kalau anak-anak lihat, ini ada lekukan-lekukan di bagian-bagian permukaan daripada umbi batang. Nah, lekukan-lekukan inilah yang disebut dengan mata tunas. Kalau umbi batang ini atau kalau kentang ini kita potong tunas-tunasnya, kemudian kita tumbuhkan pada medium yang cocok, tanah yang subur, maka tunas-tunas inilah yang akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, itu untuk reproduksi pada kentang dengan cara umbi batang. Kemudian cara yang berikutnya yaitu dengan rizoma atau akar rimpang. Apa itu rizoma atau akar rimpang? Rizoma atau akar rimpang atau sering juga disebut dengan akar tinggal, tiada lain adalah batang yang tebal dan tumbuh di dalam tanah. Kalau kita lihat, ini gambar batangnya, batang yang menjalar. Kemudian batang ini juga mempunyai ciri-ciri bersisik, punya dia sisik-sisik daun. Nah, di setiap sisik-sisik ini itu ada yang disebut atau pada rizom ini terdapat tunas-tunas. Di mana antar ruas-ruasnya itu terdapat tunas. Tunas inilah yang pada nantinya itu berkembang dan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan apakah yang berkembang biak dengan menggunakan rizoma atau akar rimpang? Ini contohnya ini adalah, kalau bahasa Indonesianya ini adalah lidah mertua, kalau bahasa Latinnya adalah Sansevieria. Selain Sansevieria atau lidah mertua, banyak sekali anak-anak yang berkembang biak dengan menggunakan rizoma atau akar rimpang, yaitu Singae Jangan singa ber-AC, ya, Singae ber-AC. Singae ber-AC ini tiada lain adalah tumbuhan kelompok jahe-jahean. Apakah itu kunyit, sudah itu jahe, kencur, itu semua berkembang biak dengan menggunakan rizoma atau akar rimpang. Nah, kita kembali dulu. Reproduksi yang berikutnya adalah stolon atau geragih. Apa itu stolon? Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon ini merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Kalau anak-anak lihat, mana stolonnya? Nah, ini adalah tumbuhan stroberi. Apakah tumbuhan stroberi saja berkembang biak dengan menggunakan stolon atau geragih? Masih banyak anak-anak tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan stolon atau geragih. Mana stolonnya? Itu pertanyaan anak-anak. Nah, inilah stolon. Stolon itu tiada lain adalah batang. Batang yang menjalar bisa di permukaan tanah ataupun bisa di dalam tanah. Kalau stolon yang menjalar atau yang berada di dalam tanah itu misalnya pada tumbuhan rumput teki. Sedangkan kalau pada pegagan atau piduh itu stolon atau geragihnya ada pada permukaan tanah. Nah, ini pada sepanjang stolon inilah atau geragih inilah kalau anak-anak lihat ini tumbuh individu baru atau tunas-tunas baru yang pada nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Ini stolonnya ini semakin berkembang, semakin bertambah panjang, semakin banyaklah individu baru yang terbentuk. Nah, reproduksi yang terakhir untuk vegetatif alami pada tumbuhan biji itu adalah tunas adventif. Di depan sudah Ibu singgung sedikit. Tunas adventif itu tiada lain adalah tunas liar yang tumbuh bukan pada ujung batang, melainkan tumbuh pada tepi daun, di mana jaringan-jaringan daun ini bersifat meristematis
atau meristematik artinya mudah membelah. Di mana tepi-tepi daun ini membentuk yang disebut dengan kuncup. Kuncup-kuncup inilah merupakan calon tunas-tunas individu baru. Nah, ini adalah kalau anak-anak lihat tunas-tunasnya. Ini adalah tumbuhan cocor bebek. Berarti tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas adventif atau tunas liar. Nah, itulah beberapa cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk memperbanyak keturunan supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, sekarang selain berkembang biak dengan cara vegetatif alami, tumbuhan yang tidak mampu bereproduksi secara alami ini tentunya perbanyakannya ini dibantu oleh manusia yang disebut dengan reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan ini dibedakan atau bisa dilakukan dengan 1 setek, kemudian 2 mencangkok, 3 mengenten atau menyambung, 4 populasi atau menempel, dan yang terakhir adalah merunduk. Kita mulai dengan setek. Setek ini adalah perbanyakan tumbuhan yang paling gampang, bisa dengan menggunakan batang, bisa dengan menggunakan daun, bisa dengan menggunakan cabang. Nah, setek ini adalah cara perbanyakan tumbuhan. Cara perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, juga bisa dengan menggunakan daun. Tumbuhan yang bisa kita perbanyak dengan cara setek itu tiada lain adalah waru, sudah itu tebu, sudah itu ketela pohon, banyak sekali anak-anak tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang bisa kita perbanyak dengan cara stek. Nah, kemudian bisa juga dengan stek daun, seperti misalnya Sansevieria. Sansevieria selain berkembang biak dengan cara alami dengan menggunakan rizoma atau akar rimpang, Sansevieria juga bisa kita perbanyak dengan stek daunnya. Tumbuhan yang lain seperti begonia misalnya bisa kita kembangkan atau bisa kita perbanyak dengan menggunakan stek daun. Nah, untuk membuktikannya nanti silakan anak-anak coba di rumah. Silakan cari tumbuhan Sansevieria atau lidah mertua yang sudah Ibu tayangkan tadi, kemudian cari tumbuhan begonia. Kita anak-anak silakan coba petik daunnya, sudah itu tumbuhkan pada media yang subur atau media yang khusus cocok untuk pertumbuhannya. Tuh. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mencangkok. Mencangkok ini tiada lain adalah cara perbanyakan tumbuhan, khususnya tumbuhan yang bisa dicangkok itu adalah tumbuhan dikotil, itu tumbuhan yang memiliki kambium. Tujuan orang atau tujuan kita mereproduksi dengan cara mencangkok ini tiada lain adalah untuk mendapatkan sifat-sifat yang sama seperti induknya. Untuk mendapatkan sifat-sifat yang sama seperti induknya. Misalnya kalau kita berkunjung ke rumah teman misalnya, di situ kita jumpai ada tanaman mangga yang buahnya besar, sudah itu rasanya manis, akarnya kuat. Nah, bagaimana caranya kita kepingin untuk memiliki tumbuhan mangga tersebut? Tentu kita tidak mungkin memboyong atau tidak mungkin kita mencabut tumbuhan mangga yang besar itu kemudian kita pindahkan ke rumah, tidak mungkin kan? Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara yang disebut dengan mencangkok. Tuh. Nah, mencangkok. Bagaimanakah langkah-langkah? Kalau kita mau memperbanyak tumbuhan yang kita inginkan dengan cara mencangkok.
Yang pertama itu kita pilih cabang batang yang bagus. Cabang batang yang bagus, kemudian kita potong. Nah, kita lukai seperti ini, kurang lebih 10 cm. Kita buat tanda seperti ini. Sudah itu kita hilangkan kulitnya. Kita hilangkan kulitnya, kemudian kita hilangkan kambiumnya, kita bersihkan. Kita kelupas seperti ini dengan menggunakan pisau. Nah, setelah bersih, kemudian kita tutup dengan menggunakan tanah. Kita tutup dengan menggunakan tanah, sudah itu kita bungkus dengan menggunakan sabut kelapa atau plastik. Kemudian pada bagian ujung-ujungnya ini kita ikat kuat dengan menggunakan tali. Sudah itu ini kalau kita menggunakan plastik tentu kita harus membuat lubang-lubang karena nanti kita akan melakukan penyiraman supaya bagian yang tertutup ini itu nanti bisa tumbuh akar. Nah, setelah beberapa minggu, mungkin sampai 1 bulan anak-anak, nah itu kalau dia sudah tumbuh akar, berarti bagian cabang ini kita potong. Bagian cabang ini kita potong, kemudian kita pindahkan, kita tanam pada tempat yang sudah kita siapkan. Tentu langkah-langkahnya adalah untuk supaya bisa hidup ini, tentu anak-anak melakukan penyiraman, disiram, supaya dia mau tumbuh. Nah, itu cara-cara yang kita lakukan untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara mencangkok untuk mendapatkan sifat-sifat yang kita inginkan. Nah, kemudian cara vegetatif buatan yang kedua adalah mengenten atau menyambung. Kalau tadi pada mencangkok kita mendapatkan sifat-sifat yang sama seperti induknya, rasa manis, akar kuat yang kita peroleh. Nah, sedangkan untuk mengenten atau menyambung, ini adalah perbanyakan tumbuhan dengan menggabungkan dua jenis tumbuhan yang berbeda sifatnya, tetapi masih dalam satu spesies. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita mempersiapkan batang yang ada di bawahnya yang akan kita mau sambung. Kemudian yang satunya lagi kita mempersiapkan itu tunas-tunas yang bisa kita tumbuhkan dari biji-biji tumbuhan yang akan mau kita sambungkan pada batang yang sudah tersedia. Nah, misalnya kalau kita punya tumbuhan yang akarnya kuat, tetapi buahnya masam. Kita cari tumbuhan yang buahnya manis, bijinya kita tumbuhkan. Nah, begitu nanti tumbuh tunas, sudah itu tunasnya kita potong, kemudian kita sambungkan. Kita sambungkan pada batang ini. Itu bisa dengan membelah pada bagian bawahnya itu membentuk huruf P. Sudah itu tunas-tunas yang di atasnya juga perlakukan yang sama. Sudah itu kita sambungkan, kita satukan, itu kemudian kita ikat dengan menggunakan tali yang kuat. Sudah itu kita bungkus dengan menggunakan plastik. Nah, itu proses atau cara memperbanyak tumbuhan dengan vegetatif buatan menyambung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah okulasi atau menempel. Okulasi pada dasarnya sama dengan menyambung. Kita menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu spesies. Nah, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atasnya ini nanti hanya diambil mata tunasnya saja. Kita lukai batang pokoknya. Sudah itu kita tandai seperti ini. Itu nanti untuk melekatnya mata tunas. Kemudian kita ambil mata tunas dari tumbuhan lain yang akan mau kita okulasi atau mau kita tempel, tentu yang mempunyai sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat yang unggul.
sudah itu kita tempelkan, sudah itu kita ikat dengan menggunakan tali yang kuat. Nanti lama-lama tunas ini akan tumbuh membesar. Nah, itu dengan cara okulasi. Kemudian reproduksi vegetatif buatan yang terakhir adalah merunduk. Apa yang dimaksud dengan merunduk? Merunduk itu tidak lain adalah merundukkan atau membekokkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Kalau anak-anak lihat, kita bengkokkan. Nah, tumbuhan yang bisa kita bengkokkan tentu tumbuhan yang mempunyai ranting yang panjang, seperti misalnya alamanda, itu apel, itu yang bisa kita rundukkan. Merundukkan atau membengkokkan cabang ke dalam tanah, kemudian kita tutup dengan menggunakan tanah, dan batang atau cabang yang berada di dalam tanah inilah yang tumbuh atau bisa tumbuh menjadi akar-akar baru. Nah, setelah tumbuh akar, itu tentu kita melakukan, kita lukai dulu batang-batang yang kita rundukkan ini, atau cabang-cabang yang kita rundukkan ini, kita lukai dulu, kita hilangkan kulitnya. Sehingga lama-kelamaan tentu anak-anak harus disiram supaya dia mau tumbuh. Nanti kelamaan tumbuh akar, barulah nanti kita akan potong. Nah, kemudian ini cabang atau rantingnya ini kita potong, kita tumbuhkan pada lahan yang sudah kita siapkan. Nah, itu proses merunduk yang sengaja dibuat atau dibantu oleh manusia. Nah, kalau kita simpulkan, reproduksi vegetatif buatan itu bisa kita lakukan dengan yang pertama adalah setek yang paling gampang, kemudian yang kedua adalah mencangkok, yang ketiga adalah menyambung atau mengenten, yang keempat adalah okulasi atau menempel, dan yang kelima merunduk. Nah, selain perkembangbiakan secara vegetatif alami dan buatan, tumbuhan biji atau spermatopita bisa juga berkembang biak dengan menggunakan yang disebut dengan reproduksi generatif atau reproduksi secara seksual atau kawin. Kalau tadi tanpa terjadi peleburan inti sel kelamin jantan atau inti sel kelamin betina, kalau reproduksi generatif pada tumbuhan ini memerlukan alat kelamin baik jantan maupun betina. Nah, apa yang dimaksud dengan reproduksi generatif? Reproduksi generatif tiada lain adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peristiwa meleburnya inti sel kelamin jantan dengan inti sel kelamin betina. Inti sel kelamin jantan ini dihasilkan oleh organ yang disebut dengan bunga. Bunga inilah yang berfungsi pada tumbuhan biji sebagai organ atau alat reproduksi. Nah, apa bagian-bagian daripada bunga? Kalau anak-anak amati gambar, ini yang berwarna merah muda atau pink, ini adalah mahkota. Ini adalah mahkota bunga, atau bahasa latinnya adalah corolla, yang kelihatan berwarna-warni pada setiap bunga tergantung dari jenis bunga. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang putih, ada yang merah muda, ada yang hijau, dan lain sebagainya. Mahkota ini berfungsi untuk menarik kedatangan serangga untuk membantu proses penyerbukan atau polinasinya. Nah, kemudian ini yang berwarna hijau, biasanya berwarna hijau, ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga pada saat bunga masih dalam keadaan kuncup atau belum mekar. Nah, tentu ini adalah tangkai bunga. Yang paling bawah ini adalah tangkai bunga, tempat melekatnya bunga pada ranting.
itu atau pada pohonnya. Kemudian ini adalah dasar bunga. Dan yang ini adalah bakal biji. Ini kalau bunganya ini kita iris secara membujur seperti inilah tampangnya secara anatomi seperti ini. Nah, kemudian ini adalah tangkai putik. Dan ini adalah kepala putik. Ini kepala putiknya. Kemudian ini adalah kepala sari. Ini adalah tangkai sari. Nah, ini seluruhnya ini disebut dengan benang sari. Nah, dari bagian-bagian bunga ini yang berperanan penting dalam proses perkembangbiakan atau reproduksi itu adalah benang sari dan putik. Ya, benang sari dan putik. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina. Tuh, Ibu ulangi. Bagian bunga yang memegang peranan penting dalam proses reproduksi pada tumbuhan biji itu tiada lain adalah satu benang sari dan yang kedua adalah putik. Benang sari ini menghasilkan sel kelamin jantan atau sel sperma. Kemudian putik ini berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, itu fungsi daripada bagian-bagian bunga pada tumbuhan biji. Khusus pada tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup. Kalau pada tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme, nah itu bunganya bukan berbentuk seperti ini, melainkan berbentuk runjung-runjung atau sering disebut juga dengan strobilus. Ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Nah, setelah kita mempelajari bagian-bagian bunga, proses apakah atau bagaimanakah proses yang berlangsung sehingga proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu bisa berlangsung. Kita lanjut dengan polinasi atau penyerbukan. Setelah anak-anak menguasai bagian-bagian bunga beserta fungsinya, sekarang kita lanjut proses apakah yang terjadi. Nah, polinasi atau penyerbukan ini tiada lain adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Ibu ulangi, penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, kalau Ibu kembalikan, ini adalah putiknya, ini kepala putiknya, ini kepala sarinya, ini benang sarinya. Berarti nanti kalau serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari ini menempel atau jatuh di atas kepala putik, peristiwa itulah yang disebut dengan polinasi atau penyerbukan. Nah, macam-macam daripada penyerbukan. Macam-macam penyerbukan ini yang pertama kita akan bedakan berdasarkan asal serbuk sari. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah autogami. Autogami atau penyerbukan sendiri. Apa itu autogami? Nah, kalau anak-anak lihat, nah ini sudah Ibu, ini perhatikan gambarnya yang ada di HP-nya anak-anak atau di laptopnya anak-anak masing-masing. Nah, ini adalah penyerbukan autogami atau penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri atau autogami? Tiada lain adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga itu sendiri. Peristiwa menempelnya atau jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga itu sendiri. Artinya bunganya itu masih dalam satu tangkai bunga. Perhatikan gambarnya, bunga itu
benang sari dan putih itu masih berada dalam satu tangkai bunga. Nah, tumbuhan yang biasa berkembang yang biasa penyerbukannya secara dengan cara autogami atau sendiri itu adalah tumbuhan kembang sepatu, misalnya Hibiscus rosasinensis. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. Dari manakah asal serbuk sarinya? Asal serbuk sari itu berasal dari bagian bunga lain. Serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Itu berarti peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Tuh. Ini bunga yang satu, ini bunga yang lain. Kalau Nana lihat pohonnya masih satu, yaitu penyerbukan tetangga. Ibu ulangi, peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Itu yang disebut dengan penyerbukan geitonogami atau penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang. Alogami atau penyerbukan silang. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan silang atau alogami? Kalau anak-anak lihat gambarnya, asal serbuk sari itu berasal dari bunga pada pohon lain. Asal serbuk sari dari bunga pohon lain tetapi masih satu spesies. Masih satu spesies atau satu jenis. Mungkin warnanya yang berbeda, ada yang berwarna merah atau mau kita serbuki yang berwarna kuning, tetapi jenisnya masih sama. Hibiscus rosasinensis yang berwarna kuning dengan Hibiscus rosasinensis yang berwarna merah, itu misalnya bisa kita silangkan. Tuh. Peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain pada pohon yang berbeda, tetapi masih dalam satu spesies atau dalam satu jenis. Kemudian yang terakhir adalah bastar. Nah, polinasi atau penyerbukan dengan cara bastar ini asal serbuk sarinya adalah bunga lain yang berasal dari varietas yang berbeda. Tuh. Misalnya daunnya bergerigi, daunnya polos. Itu penyerbukan bastar. Peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik pada bunga lain yang varietasnya sudah berbeda. Nah, itulah macam-macam penyerbukan atau polinasi. Selain berdasarkan asal serbuk sari, berdasarkan serbuk sari, kalau kita simpulkan ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang ketiga adalah penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Anak-anak bisa coba melakukan proses-proses penyerbukan ini, sehingga pada nantinya kita dapatkan tumbuhan yang mempunyai sifat-sifat atau gabungan-gabungan dari sifat-sifat atau kedua sifat-sifat yang berbeda. Bisa kita dengan melakukan penyerbukan silang atau bastar. Nah, kemudian macam yang kedua ini berdasarkan atas perantara atau bantuan. Tumbuhan bisa melakukan penyerbukan secara sendiri atau bisa juga memerlukan bantuan. Tergantung dari jenis tumbuhan itu sendiri. Nah, penyerbukan dengan bantuan perantara, ini yang menjadi perantaranya itu adalah bisa angin, bisa air, bisa hewan, dan bahkan kita pun bisa membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan singgung satu per satu.
yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin yang disebut dengan anemogami. Angin adalah salah satu perantara yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan tertentu. Yaitu tumbuhan yang bagaimanakah yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin? Yang pertama adalah bunga itu tidak berwarna cerah. Misalnya biasanya berwarna hijau, tidak terdapat kelopak bunga. Sudah itu bunga tidak berbau, tidak menghasilkan aroma, tidak memiliki kelenjar madu, benang sarinya bertangkai panjang dan berjumlah banyak sekali. Kemudian benang-benang sari ini ringan, serbuk sarinya sangat banyak, kecil, sudah itu kering dan ringan. Sudah itu putiknya melekat di tengah. Nah, itu ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Itu. Nah, di mana penyerbukan atau polinasi dengan bantuan angin ini, itu sampainya serbuk sari di kepala putik dengan bantuan angin. Itu definisinya atau pengertiannya. Tuh. Sudah itu struktur bunganya sederhana. Ya, struktur bunganya sederhana, putik berbentuk spiral atau pensil. Nah, tumbuhan apakah yang berkembang biak atau yang penyerbukannya, polinasinya dibantu oleh angin? Ini kalau anak-anak lihat jagung, sudah itu rumput-rumputan, itu polinasinya dibantu oleh angin. Kalau anak-anak lihat ini yang kelihatan bunga-bunga jagung ini adalah bunga-bunga jantan, yang berbentuk malai panjang, sehingga dia memudahkan untuk diterbangkan oleh angin. Nah, kemudian kalau jagung yang anak-anak makan itu, tongkol jagung, itu buah-buah jagung yang anak-anak makan itu, yang bentuk tongkolnya itu adalah bunga betinanya. Yang kita makan itu adalah bunga betinanya. Kemudian sisa-sisa, kalau anak-anak perhatikan itu ada rambut-rambutnya itu, sisa-sisanya itu adalah sisa-sisa daripada benang sari daripada bunga jantan tumbuhan jagung. Kalau anak-anak lihat tumbuhan jagung, letak bunga jantan dengan letak bunga betinanya berbeda. Tuh. Kemudian perantara yang kedua adalah air, disebut dengan hidrogami. Artinya, sampainya serbuk sari di atas kepala putik dengan bantuan air. Tumbuhan yang sering yang dibantu penyerbukannya oleh air itu adalah tumbuhan tentu yang hidupnya di air, seperti hidrilla misalnya, eceng gondok, teratai, itu penyerbukannya dibantu oleh air. Nah, kemudian yang berikutnya adalah entomogami. Entomogami ini adalah proses sampainya serbuk sari di atas kepala putik dengan bantuan serangga. Banyak serangga yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Tumbuhan yang bagaimanakah yang proses penyerbukannya dibantu oleh serangga? Ini tentu tumbuhan yang warna mahkotanya menarik, merah, kuning. Hewan-hewan yang membantu proses penyerbukannya ini misalnya apa? Lebah, misalnya kupu-kupu, lalat kumbang, banyak anak-anak termasuk ke dalam golongan insekta atau serangga. Tuh. Ini ciri-ciri bunganya, memiliki mahkota dan benang sari berwarna cerah, memiliki kelenjar madu atau nektar yang merupakan makanan daripada serangga. Sudah itu benang sari berada di dalam bunga, antera atau kepala sarinya bersatu di bagian dasar, kemudian serbuk sarinya hanya sedikit berat dan lengket, sehingga dia mudah melekat nanti pada sayap-sayap atau kaki-kakinya serangga. Sudah itu putiknya lengket dan kecil, struktur bunga itu termodifikasi, itu untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga. Kemudian bunga ini yang paling penting adalah menghasilkan bau yang harum, itu bau yang khas atau bau yang khusus. Sehingga serangga, nah seperti ini kupu-kupu, dengan mahkota bunga yang menarik, kemudian kelenjar madu atau nektar yang dihasilkan, itu nanti dia akan membantu proses penyerbukan bunga itu sendiri. Kalau kita lihat ini terjadi simbiosis mutualisme, kupu-kupunya dapat makanan, bunganya dibantu proses penyerbukannya. Itu kalau kita kaitkan dengan simbiosisnya.
Nah, kemudian perantara yang berikutnya itu adalah ornitogami. Apa itu ornitogami? Nah, ini adalah burung. Sampainya serbuk sari di atas kepala putih dengan bantuan burung. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung ini biasanya menghasilkan madu dan air. Sudah itu berwarna merah atau cerah. Karena burung itu peka terhadap warna merah. Sudah itu bentuk bunga yang diserbuki burung atau yang dibantu proses penyerbukannya oleh burung itu mempunyai struktur yang khusus. Contohnya itu pada bunga bunga kaktus yang dibantu proses penyerbukannya oleh burung. Itu burung yang sering membantu proses penyerbukan pada bunga itu adalah burung kolibri yang paruhnya panjang, anak-anak. Burung kolibri. Itu. Nah, paruh yang panjang ini berfungsi untuk menjilat madu. Itu. Contoh bunganya ada pada bunga dap-dap atau bunga yang berbentuk terompet. Itu yang penyerbukannya dibantu oleh burung. Nah, kemudian selain burung, hewan yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan itu adalah chiropterogami. Ini bantuan kelelawar. Proses menempelnya serbuk sari di atas kepala putih dengan bantuan kelelawar. Kelelawar itu biasanya dia aktif di malam hari. Tentu bunganya ini tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar itu adalah bunga yang mekarnya pada malam hari, di mana menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, dan menghasilkan bau yang khas atau bau khusus. Contohnya itu adalah kaktus, itu dibantu oleh kelelawar. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah polinasi atau penyerbukan yang dibantu oleh siput yang disebut dengan istilah malakogami. Tuh, penyerbukan yang dibantu oleh siput. Tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh siput itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang sering dikunjungi oleh siput. Itu nanti coba anak-anak cari tumbuhan apa saja yang penyerbukannya atau polinasinya dibantu oleh siput. Tuh, ingat tugasnya. Nah, itu proses penyerbukan atau polinasi atau macam-macam polinasi berdasarkan atas perantara. Ada yang dibantu oleh air, ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh serangga, ada yang dibantu oleh burung, ada yang dibantu oleh kelelawar, ada yang dibantu oleh siput, dan tidak kalah penting, yang terakhir adalah dibantu oleh manusia yang disebut dengan antropogami. Penyerbukan yang dibantu atau sengaja dibantu oleh manusia. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan anggrek ataupun vanili yang tidak bisa melakukan proses penyerbukan sendiri. Itu. Penyerbukan dengan perantara manusia ini biasanya bertujuan untuk menghasilkan bibit-bibit unggul atau varietas-varietas baru sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Misalnya kita ingin menghasilkan atau mendapatkan anggrek yang berwarna-warni, tentu kita penyerbukannya harus kita bantu dengan cara-cara atau teknik-teknik tertentu. Nah, itu proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia terjadi pada tumbuhan vanili dan jenis-jenis anggrek. Nah, setelah proses penyerbukan atau proses polinasi, peristiwa apakah yang terjadi pada tumbuhan itu sendiri sehingga proses reproduksi secara generatifnya dapat berlangsung. Proses yang terakhir yang terjadi adalah fertilisasi atau pembuahan. Yang Ibu singgung di sini nanti adalah fertilisasi atau pembuahan ganda pada tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup. Itu. Setelah terjadi proses polinasi atau penyerbukan,
yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik, proses apakah yang terjadi? Sekarang dengarkan dan simak baik-baik bagan dan penjelasan dari Ibu. Nah, setelah serbuk sari menempel di atas kepala putik, serbuk sari ini akan berkembang menjadi buluh serbuk sari. Kalau anak-anak lihat, buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari, inti generatif ini membelah menjadi dua inti sperma, atau dua inti generatif dan satu inti vegetatif. Nah, inti vegetatif ini berfungsi atau berperan sebagai petunjuk jalan untuk kedua inti generatif ini. Setelah inti generatif ini sampai pada tujuannya masing-masing, inti sel vegetatif ini akan meluruh atau lenyap. Nah, dua inti generatif ini yang disebut dengan inti generatif 1, ini disebut dengan inti generatif 2. Inti generatif 1 ini akan membuahi, dia akan mencari sel telur, yang ada di dalam bakal biji, mencari sel telurnya. Kalau anak-anak lihat, nah ini adalah sel telurnya. Itu di dalam ovarium itu ovum atau sel-sel telur yang terbentuk. Ini satu sel telur yang terbentuk. Inti generatif 1 akan melebur, membuahi inti sel telur. Ini akan membentuk sigot. Peleburan inti sel telur dengan inti generatif 1 ini akan membentuk sigot, calon individu baru. Kemudian inti generatif 2 ini akan melebur atau membuahi inti kandung lembaga sekunder yang terdapat di dalam ovarium, membuahi atau melebur dengan inti kandung lembaga sekunder yang ada di tengah-tengah ini, akan menghasilkan yang disebut dengan endosperm atau endosperma, di mana endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Ini kalau Ibu pindahkan anak-anak. Nah, ini bakal bijinya, kalau ini bakal buahnya, nah ini bakal bijinya. Kalau Ibu pindahkan, nah seperti inilah dia strukturnya. Di atasnya ada 3 sel antipoda, kemudian ada 2 inti kandung lembaga sekunder di tengah, kemudian ada 1 inti sel telur, kemudian nanti ada 2 inti sel sinerget di samping kanan kiri sel telur. Jangan salah memilih gambar. Nah, Ibu ulangi. Peleburan inti sel generatif 1 atau inti sel sperma 1 dengan inti sel telur itu akan membentuk sigot. Kemudian peleburan inti sel generatif 2 atau inti sel sperma 2, dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini inti kandung lembaga sekundernya. Dia akan membentuk endosperm atau endosperma yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, itulah mengapa pembuahan pada tumbuhan angiosperme atau pada tumbuhan biji tertutup disebut dengan pembuahan ganda, karena terjadi 2 proses pembuahan atau peleburan. Yang satu melebur dengan sel telur membentuk sigot. Inti generatif yang kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder atau melebur dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Itulah disebut dengan pembuahan ganda atau fertilisasi ganda pada tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup baik pada dikotil maupun pada monokotil. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, silahkan disimak kembali
tayangan ini bisa kalian pelajari, bisa kalian ulang-ulang untuk memperoleh penjelasan yang lebih maksimal lagi. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu berpesan kepada anak-anak semuanya, kalau kita simpulkan, reproduksi pada tumbuhan itu bisa terjadi secara vegetatif, juga bisa terjadi secara generatif. Itu sesuai dengan proses dan cara-cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian pesan yang kedua, anak-anak jangan dulu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, simak dan mengertikan dulu pembahasan materi yang Ibu berikan, kemudian tugas-tugas untuk mengetahui daya serap anak-anak masing-masing, nanti anak-anak menjawab kuis yang ada di dalam Google Form, itu dikerjakan setelah anak-anak memahami materi-materi pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Waktu pengerjaan soal ini anak-anak jangan khawatir dan jangan tegang, Ibu berikan waktu yang cukup untuk anak-anak bekerja secara santai dan tidak merasa tertekan, anak-anak merdeka untuk belajar. Itu. Nah, selain anak-anak menjawab kuis, ada tugas rumah. Ada tugas rumah yang harus anak-anak selesaikan. Ini jangka waktunya juga panjang, anak-anak. Ini sudah Ibu buat jangka waktunya itu 2 minggu. Nanti anak-anak membuat sebuah laporan yang terkait dengan proses reproduksi pada tumbuhan, di mana laporan ini anak-anak ketik, kemudian anak-anak kumpulkan setelah 2 minggu berikutnya. Waktu cukup panjang. Jangan tergesa-gesa untuk mengumpulkan tugas. Silakan buatlah tugas dengan sebaik-baiknya, dengan ekspresi yang maksimal, dengan konten yang tepat. Nah, tugas yang pertama itu adalah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan mengenai perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan angiospermi. Nah, sekarang bagaimanakah cara reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermi? Silakan melakukan literasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, buatlah bagan metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Dan yang terakhir adalah sebutkan beberapa teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ada 3 tugas, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan dalam bentuk laporan dan dikumpul dalam jangka waktu yang cukup lama. Santai anak-anak, jangan tegang-tegang. Nah, sekarang tugas sudah Ibu berikan, materi sudah kita bahas bersama-sama. Yaitu sebelum anak-anak mengerjakan tugas, terlebih dahulu pertemuan kali ini kita tutup dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.